Tapi yang saya sesali dalam situasi seperti ini sebenarnya menurut saya itu terkait logo-logo itu tidak penting. Iya, Yang penting itu bantuan itu. demi kemanusiaan. Bantuan itu yang perlu disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Ketika kita memberikan bantuan dengan iming-iming tertentu, itu namanya pencitraan kemanusiaan. Itu menurut saya, karena situasi seperti ini masyarakat ya butuh bantuan atau ulur tangan Iya. dari. Halo teman-teman, selamat datang di channel Yonas Rana. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, silakan subscribe dan like. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Jadi malam ini kita mau membahas masalah mengenai bantuan sosial. Adakah kaitan bantuan sosial itu dengan politik dan juga pencitraan? Nah, teman-teman, semenjak WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi global, dan semenjak COVID ini masuk di Indonesia bulan Maret, pemerintah kita sudah banyak melakukan kebijakan, diantaranya social distancing, terus apalagi ya, PSBB, dan ada lagi yang terbaru itu bantuan sosial. Menanggapi kondisi ekonomi yang semakin buruk pada masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Tapi kita tahu sendirilah pemerintah kita ya, banyak oknum-oknum tertentu yang akhirnya memanfaatkan situasi seperti ini. Nah, bersama saya ini sudah ada Bung Yonas. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bantuan sosial ini. Oke Bung, menurut Bung Yonas sejauh ini, apakah bantuan sosial itu sudah tepat sasaran atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menjelaskan uh, terkait bansos itu, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemuda yang ada di Indonesia, juga mahasiswa, bahwa sesungguhnya kita sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu melihat dan mengkritisi terkait tindakan-tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jika ada hal-hal yang perlu kita kritisi, kita kritisi. Jika ada hal yang perlu kita dukung, agar bangsa Indonesia ini semakin maju. Kita sebagai generasi muda jangan terlalu apatis terhadap politik, juga pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Iya, benar sekali. Oke, saya coba untuk menjawab pertanyaan dari saudara terkait apakah sampai sejauh ini. Apakah sudah tepat sasaran atau belum? Oke, ya, saya melihat bahwa terkait bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak COVID ini, sampai sejauh ini masih belum tepat sasaran. Begitu banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, dan sementara ada beberapa pejabat dari desa itu mereka malah mendapatkan bantuan. Ini kan hal-hal yang kontroversi terhadap pemberian bantuan ini. Jadi menurut saya pemerintah sampai sejauh ini belum terlalu efektif atau detail terhadap data-data yang seharusnya menerima bantuan itu, dan terkait yang pejabat-pejabat pemerintah itu tidak perlu mendapatkan bantuan. Oh, jadi menurut Bung Yonas, apa sih kira-kira penyebab sehingga terjadi masalah semacam itu? Misalnya pejabat
ataupun orang-orang yang dikatakan masih mampu lah, tapi tetap mendapatkan itu bantuan sosial. Padahal kan sebenarnya bantuan sosial ini dikhususkan untuk orang-orang yang sudah tidak mampu. Jadi menurut Bung Yonas itu apa sih penyebab sehingga terjadinya itu? Ini kalau saya melihat ada indikasi politik juga terkait hal ini, karena kita lihat politik juga bagian dari salah satu untuk menunjang suatu misalkan kepala daerah ataupun kepala desa agar bisa reputasi politiknya bisa makin naik. Di beberapa desa contohnya ada aparat desa mendapatkan bantuan, terus ada BPD itu bisa mendapatkan bantuan juga, sementara dalam persyaratan yang seharusnya itu pejabat pemerintah itu tidak boleh mendapatkan. Mereka itu tergolong orang-orang yang mampu lah. Iya, karena mereka mendapatkan gaji dari pemerintah setiap bulannya. Itu. Bisa jadi cara-cara seperti itu juga dalam rangka untuk periode berikutnya ya. Bisa jadi itu kita bisa melihat bahwa segala sesuatu dipersiapkan untuk menunjang, untuk ya kita bisa melihat lah apa tujuan dari misalkan dari pejabat publik, karena tahun ini kan juga salah satu tahun kontestasi politik. Karena kita akan melakukan pemilihan gubernur dan bupati, karena gara-gara virus corona ini kan jadi ditunda tanpa tentu waktunya. Tapi ini menjadi momen juga buat mereka ini untuk meloloskan kepentingan mereka dengan memanfaatkan situasi seperti ini. Begitu. Oke, Bung. Nah, ada lagi satu yang menarik ini, Bung. Saya membaca dari beberapa artikel berita online. Itu ada bantuan sosial yang dibungkusannya itu ada logo-logo instansi tertentu atau gambar orang tertentu. Menurut Bung Yonas, ini maksud logo-logo ini apa begitu ya? Padahal kan ya kalau misalnya kita mau membantu masyarakat ya kasih saja tuh tanpa perlu ada logo-logo dan sebagainya begitu. Bagaimana Bung Yonas menanggapi hal ini? Oke, ini suatu yang menarik dan beberapa hari minggu-minggu terakhir ini begitu diperbincangkan di publik. Menurut saya terkait hal itu bagian dari kita bisa melihat lah bagian dari politik juga menurut saya, karena ada banyak yang menyampaikan bahwa atas dasar kemanusiaan bukan pencitraan, tapi tindakannya juga ya kebanyakan pencitraan. Seperti menghiasi sesuatu itu dengan logo-logo tertentu, misalkan logo partai, logo instansi tersebut tertentu. Istana misalnya. Iya, istana juga kemarin kan mengeluarkan itu logo itu. Sebenarnya itu tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Misalkan terkait tas itu yang ada logonya itu atau tulisan. Justru gara-gara lambangnya ekspor dari luar, sehingga bantu ekspor tas itu, maksudnya tas yang berlogo itu, dari berita yang saya baca justru karena lambangnya masuk ke tas-tas yang berlogo itu, jadi bantuan sosial juga terhambat. Jadi penting sekali di sini pencitraan ini. Iya, namanya dalam politik itu ya pencitraan itu salah satu bagian dari untuk menunjang sebenarnya. Tapi yang saya sesali dalam situasi seperti ini sebenarnya menurut saya itu terkait logo-logo itu tidak penting. Yang penting itu bantuan itu. Bantuan itu yang perlu disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Ketika kita memberikan bantuan dengan iming-iming tertentu, itu namanya pencitraan kemanusiaan.
Itu menurut saya, karena situasi seperti ini masyarakat ya butuh bantuan atau ulur tangan Iya. dari orang-orang yang memiliki ekonomi yang bagus. Tapi misalkan kalau dari pemerintah memberikan hal-hal seperti itu, tapi dengan logonya lagi, sebenarnya tidak perlu lah. Karena Iya. itu memang tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Apalagi dalam situasi bencana seperti ini, ya itu memang tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Ada lagi yang menarik, Bang. Di beberapa daerah tertentu, kepala daerahnya itu membagikan sembako itu. Padahal kan ada namanya protokol kesehatan ini, supaya harus kalau keluar rumah itu harus menggunakan masker. Terus kalau misalnya hindari berkerumunan. Tapi justru ada di daerah tertentu itu kepala daerahnya justru turun ke masyarakat. Kita sebut saja bupati lah. Yeah. Bupatinya turun langsung ke masyarakat. Dia membagi-bagikan sembako kepada masyarakat, dan di tempat itu justru terjadi perkumpulan masyarakat. Ya, kita tahu saja masyarakat kalau ada seorang pemimpin daerah datang kan pasti penuh gitu, Ya. menyambut gitulah. Sebelum saya menjawab, saya boleh bertanya balik dulu ya. Oh iya, silakan. Apakah yang bupati itu akan mencalonkan lagi, atau periodenya dia sekarang itu periode yang keberapa? Pertama atau kedua? Oh ya, dia sekarang itu sudah masih periode pertama dan ada kemungkinan untuk lanjut lagi. Oh, kalau kita melihat kalau orang seperti itu atau kepala daerah yang seperti itu, ya itu ada, kalau menurut saya ya, menurut pemikiran saya ada indikasi untuk hal-hal ini untuk menunjang kepentingannya dia itu periode selanjutnya. Itu dia memanfaatkan bantuan-bantuan itu untuk agar masyarakat tertarik kepada dia, sehingga dia bisa meloloskan kepentingannya dia untuk periode berikutnya. Sebenarnya dia di sini mencoba untuk memanfaatkan situasi itu, sehingga ya namanya politik juga kan ada dana untuk kepentingan kampanye. Dana ini bisa dia tahan dulu, tapi dia memanfaatkan bantuan-bantuan ini bahwa sesungguhnya dia yang kasih, tapi sebenarnya kan dia tidak perlu turun sebenarnya. Kalau bantuan-bantuan seperti itu kan ada RT RW di sana untuk memberikan kepada masyarakat langsung. Berarti Ini kan sama saja dia tidak mempercayai struktur di bawah dia begitu. Yang harusnya mereka yang lebih dekat dengan rakyat yang bisa membagi bantuan itu, tapi dia justru turun tangan sendiri. Ya itu karena dia mementingkan untuk menunjang kepentingannya dia. Sebenarnya kan kalau misalkan kepala daerah dalam situasi pandemi ini, hal-hal yang perlu dia pikirkan itu hal-hal yang besar. Contohnya menyediakan tempat karantina, fasilitas kesehatan yang memadai. Itu yang perlu dia pikirkan. Kalau hal-hal untuk membagi sembako dari rumah ke rumah itu tugasnya pemerintah di RT RW sebenarnya. Tidak perlu kepala daerah itu harus turun ke masyarakat untuk dari rumah ke rumah untuk membagi hal-hal seperti itu. Ya, menurut saya seperti itu. Berarti bisa dibilang ya, dengan adanya pandemi ini justru bagi
oknum-oknum politik tertentu ya, apalagi mereka misalnya mau maju lagi tahun ini sebagai ajang untuk menghemat dana kampanye begitu ya. Dengan Ya boleh dikatakan seperti itu. dengan turun langsung bagi sembako ini ya, setidaknya dia punya dana kampanyenya agak apa ya, disimpan untuk kepentingan lain mungkin. Ya boleh dikatakan demikian karena ya kita bisa lihat sendiri realitanya bagaimana di tengah masyarakat. Karena kita tidak bisa munafik terkait namanya politik saat ini, kan banyak cara untuk bisa meloloskan kepentingan-kepentingannya. Ya terkait kalau orang bilang sekarang kan untuk bisa meloloskan eh, menjabat sesuatu dia harus punya uang, punya relasi untuk bisa meloloskan kepentingan. Bahkan dua hal ini juga tidak akan menjamin. Mau tidak mau ya dia harus bersikeras untuk bisa Jadi mengandalkan segala cara. segala cara untuk bisa meloloskan kepentingannya dia. Seperti Nah, itu. Menurut Bung ini ya, dari beberapa masalah yang kita bincangkan tadi itu, apa sih solusi-solusi yang paling mujarab yang mungkin bisa diterapkan lah di lingkungan pemerintahan atau di lingkungan masyarakat begitu? Ya, menurut saya pemerintah dalam hal ini, dalam situasi pandemi ini ya tidak perlulah eh, antara politik dan kemanusiaan itu dicampur adukan. Iya. Kita perlu memfokuskan kemanusiaan itu dulu. Memberi bantuan dan melihat kembali data-data yang perlu memberi bantuan itu, jangan sampai Supaya jangan salah salah sasaran. Salah sasaran. Agar masyarakat yang membutuhkan itu betul-betul Masyarakat merasakan yang tidak mampu, gitu. ya merasakan bantuan dari pemerintah itu. Dan saya perlu menyampaikan bahwa kontestasi politik atau gerakan politik untuk saat ini ya coba untuk menahan diri dulu. Iya, Kita nah. fokuskan ke kemanusiaan untuk menyelesaikan persoalan pandemi virus Iya. corona ini. Coba kita sama-sama untuk cari cara untuk menghentikan semua penyebaran virus corona ini dan mencari solusi untuk memberi bantuan terhadap yang terkena dampak COVID ini. Itu yang perlu dilaksanakan saat ini. Kemanusiaan itu. Oke teman-teman, seperti itulah hasil diskusi kita. Dari permasalahan-permasalahan yang kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengambilan kebijakan di negeri ini masih terlalu didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu kita sebagai kaum muda, kita harus berani mengkritisi setiap kebijakan yang hanya untuk kepentingan pribadi atau golongannya sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa ngopi, ngobrol pintar.